Stasiun kereta api cepat Jiangcheng sangat panas di musim panas. Sesosok ramping muncul di tengah keramaian, menarik perhatian. Sosok itu adalah seorang pemuda yang mengenakan kaos oblong hijau militer yang sudah pudar, topi baseball, dan tas kanvas kuno yang disampirkan di tubuhnya. Dia memegang kartu identitas di tangannya, yang menunjukkan bahwa nama pemuda itu adalah Ye Chen. Pakaian Ye Chen tampak sangat tidak sesuai dengan orang-orang di sekitarnya. Meskipun Jiangcheng bukan kota tingkat pertama, namun termasuk dalam kota tingkat kedua teratas, sehingga bahkan pekerja migran pun akan memperhatikan penampilan mereka ketika datang ke sini, tetapi pakaian Ye Chen benar-benar sangat lusuh. Tepat saat itu, seorang wanita tinggi dan cantik lewat di dekat Ye Chen. Ia melirik pakaian Ye Chen dan sedikit mengerutkan kening. Namun, kerutan di dahi itu memungkinkan Ye Chen untuk melihat bahwa istana keberuntungan wanita cantik itu gelap, pertanda khas akan terjadinya pertumpahan darah dan bencana. Dengan kata lain, dia ditakdirkan untuk pertumpahan darah hari ini. Nona cantik, kulihat kau akan terlibat dalam pertumpahan darah hari ini. Mengapa tidak menumpahkan sedikit darah untuk menghapus kesialan dan mencegah masalah di masa depan? Ye Chen mengingatkannya dengan ramah. Tanpa diduga, saat mendengar itu, wajah wanita tinggi dan cantik itu memerah, dan dia dengan gugup menggeledah tas tangannya. Baru setelah menyadari bahwa dia membawa pembalut wanita, dia menghela napas lega. Kemudian, wanita cantik itu menatap Ye Chen dengan garang, meludah, dan mengumpat, dasar bajingan. Penipu. Ye Chen sedikit bingung. Saya mengingatkan mereka dengan sopan, tetapi pada akhirnya saya malah disebut sebagai preman. Dunia macam apa ini? Apakah semua wanita menjadi seperti ini dalam 5 tahun sejak kepergiannya? Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan menuju pintu keluar stasiun kereta cepat, tetapi ketika gedung tertinggi di seluruh Jiangcheng terlihat, dia tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya, matanya setajam mata elang, dan bergumam pada dirinya sendiri. Jiangcheng, aku, Ye Chen, akhirnya kembali. 5 tahun lalu, pesta di kediaman Yunhu memusnahkan seluruh keluarga Yeku, hanya menyisakan aku untuk bertahan hidup. Jika ibuku tidak menggunakan sisa kekuatannya untuk mendorongku ke Danau Dongqian, mungkin keluarga Ye tidak akan pernah ada di Jiangcheng. Pada saat itu, Ye Chen tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan aura niat membunuh yang kuat menyebar ke segala arah. Para turis di sekitarnya merasa seolah-olah tangan tak terlihat telah mencekik leher mereka. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi neraka. Zhao Chenghao, Wan Qiang, Zhou Zhenglong, dan mereka yang dengan dingin menyaksikan orang tuaku dibunuh. Kalian mungkin bahkan tidak tahu bahwa aku, Ye Chen, masih hidup. Mungkin aku harus berterima kasih kepada kalian semua. Jika bukan karena kalian, aku tidak akan diselamatkan oleh tuanku, dan aku juga tidak akan kembali dengan sihir yang begitu dahsyat dan mengagumkan. Kali ini, aku bersumpah, aku akan membuat siapapun yang terlibat dalam masalah itu membayar 1000 kali lipat. Beberapa detik kemudian, Ye Chen akhirnya melepaskan tangannya, memanggil taksi, dan menuju ke pusat kota. Jika kejadian itu terjadi beberapa detik kemudian, para pejalan kaki di belakang mungkin tidak akan terhindar dari nasib yang sama. Di sepanjang perjalanan, kenangan terus muncul kembali, dan Ye Chen merasakan sakit yang begitu hebat hingga hampir sesak napas. Ia lahir dalam keluarga besar dan tidak pernah khawatir soal makanan atau pakaian. Meskipun selalu disebut sebagai orang yang tidak berguna oleh orang-orang di sekitarnya, mereka bertiga hidup bahagia bersama. Namun, pertemuan di Villa Yunhu 5 tahun lalu itu benar-benar mengubah jalan hidupnya. Ayahnya menyinggung perasaan seorang pria dari ibu kota demi menyelamatkan seorang gadis kecil. Pria itu sangat marah. Dia menamparkan wajah ayahnya, dan kemudian, di depan banyak orang, dia membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Sepanjang proses tersebut, tidak seorang pun yang berani menghentikannya. Termasuk keluarga-keluarga yang dulunya sangat mengagumi keluarga Ye. Termasuk teman-teman lama ayahku. Bahkan termasuk pamannya yang selalu dia percayai. Dia menjadi marah, dia melawan, dan pada suatu saat dia bahkan mengambil pisau dapur dan menyerang pria itu. Namun pada akhirnya, pria itu menghentikannya hanya dengan satu tangan. Dia masih ingat dengan jelas tatapan acuh tak acuh dan kata-kata dingin pria itu. Keluarga Ye dari Jiangcheng. Mereka itu apa? Sekalipun kau keluarga dari ibu kota, aku bisa menghabisimu dengan satu tangan. Dan kau, bocah kecil yang terlalu percaya diri, ku dengar kau terkenal sebagai orang yang tidak berguna di sini. Kau mau membunuhku.
Bahkan jika kau punya 100 tahun, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kau adalah orang yang tidak berguna. Di luar dugaan, seorang wanita tiba-tiba berlari mendekat dan dengan sekuat tenaga mendorong bocah itu ke danau Dongqian. Saat ia jatuh ke danau, bocah itu melihat ibunya bergegas menghampiri pria itu. Dengan tekad untuk mati, Ye Chen mengira hidupnya telah berakhir, tetapi ia secara tak terduga diselamatkan oleh seorang lelaki tua di hilir danau Dongqian. Orang tua itu membawanya ke tempat terpencil, mengajarkan kepadanya metode alkimia tertinggi, dan mengajarkan kepadanya teknik kultivasi, teknik yang mendalam 9 langit. Selama 5 tahun terakhir, di tempat yang penuh misteri itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Ye Chen. Yang kita ketahui hanyalah bahwa sesosok iblis tiba-tiba muncul di sana, dengan kode nama naga haus darah. Grup Jiang Cheng Huamei. Ye Chen melihat catatan di tangannya, lalu melihat tanda di gerbang, dan baru masuk setelah memastikan bahwa dia berada di tempat yang tepat. Kali ini, ia awalnya berencana untuk langsung pergi ke ibu kota untuk mencari pria yang muncul di Villa Yunhu. Lagi pula, orang inilah yang paling ingin ia bunuh dalam 5 tahun terakhir. Adapun petunjuk tentang orang ini, ia hanya tahu bahwa orang-orang di sekitarnya memanggilnya Tuan Long dan bahwa ia berasal dari ibu kota. Selebihnya, ia tidak tahu apa-apa. Namun sebelum pergi, lelaki tua itu bersikeras bahwa ia harus terlebih dahulu pergi ke Jiangcheng untuk mencari seorang gadis bernama Xia Ruoxue. Pria tua itu pernah melakukan perjalanan ke Jiangcheng dan memiliki hubungan cinta benci yang rumit dengan nenek Xia Ruoxue. Ye Chen bahkan menduga bahwa Xia Ruoxue mungkin adalah cucu perempuan pria tua itu. 3 hari yang lalu, lelaki tua itu menggunakan rahasia surgawi untuk menghancurkan formasi dan menemukan bahwa Xia Ruoxue pasti akan mengalami malapetaka besar dalam 100 hari, dan malapetaka ini kemungkinan besar akan menyebabkan kematiannya. Takdir Ye Chen persis berada di formasi naga berjongkok Ki Ungu, yang bahkan dao surgawi pun tidak dapat mendeteksinya. Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk menghancurkan formasi tersebut kecuali Ye Chen. Adapun cara untuk memecahkan kebuntuan, lelaki tua itu tidak pernah menyebutkannya, hanya menyuruh Ye Chen untuk melakukannya selangkah demi selangkah. Berhenti. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. 2 pria bertubuh kekar, masing-masing setinggi 1,9 meter, berdiri menghalangi jalan Ye Chen. Keduanya mengenakan seragam keamanan, berkulit gelap, bermata tajam, dan berlengan kekar, membuat penampilan mereka sangat mencolok. Ye Chen mengangkat alisnya, tentu saja tidak ingin berdebat dengan petugas keamanan seperti ini, lalu menjelaskan, "Halo, saya mencari Xia Ruoxue." Salah satu petugas keamanan, setelah mendengar nama Xia Ruoxue, mencibir, "Anda mencari Presiden Xia. Anda pikir Anda bisa melakukan itu? Apakah Anda punya janji temu?" "Tidak," jawab Ye Chen jujur. "Apakah Anda memiliki kartu identitas kerja dari grup Huamei?" "Tidak, sama sekali tidak." Mendengar itu, kesombongan petugas keamanan itu semakin bertambah. Dia memandang rendah Ye Chen, menunjuk ke pintu, dan berkata dengan nada menghina, "Karena tidak ada apa-apa di sana, itu pintunya. Silakan keluar." Sebagai salah satu dari 500 perusahaan teratas di Tiongkok, Huamei Group juga merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Jiangcheng. Sebagai petugas keamanan di Huamei Group, saya tentu merasa lebih unggul daripada yang lain. Mereka tidak perlu peduli dengan pendapat siapapun, mereka hanya perlu mengusir orang-orang yang tidak relevan ini. Tepat saat itu, beberapa pria berjas keluar dari Mercedes-Benz E200. Mereka pergi ke meja resepsionis untuk bertanya, tampaknya juga mencari Xia Ruoxue. Hasilnya persis sama seperti Ye Chen. Para pria itu menggelengkan kepala, mempertimbangkan selama beberapa detik, dan akhirnya memilih untuk menunggu di sofa. Ye Chen tidak berniat terlibat dengan 2 petugas keamanan di depannya, dan menunjuk ke sofa di lobi, sambil berkata, "Kalau begitu, aku akan menunggu di sana sebentar." Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan ke sofa. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, ia kembali dihalangi oleh kedua petugas keamanan tersebut. "Nak, apa kau tuli? Jangan sampai aku mengulanginya untuk ketiga kalinya, itu pintunya, keluar." Teriak seorang petugas keamanan dengan nada mengancam sambil menunjuk ke gerbang. Ye Chen mengerutkan kening. Dia baru saja tiba di Jiangcheng dan tampaknya tidak menyinggung perasaan kedua orang ini. Mengapa mereka mempersulitnya? Lalu dia menunjuk ke arah orang-orang yang mengenakan jas dan bertanya, "Mengapa mereka bisa duduk dan menunggu, tetapi saya tidak bisa?"
Salah satu petugas keamanan menamparkan Ye Chen dari kepala sampai kaki dan berkata dengan sinis, "Orang udik sepertimu pikir kau bisa melihat presidensia. Kenapa kau tidak buang air kecil dan bercermin saja? Pergi sana, atau aku akan mengusirmu." Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia akhirnya mengerti bahwa kedua petugas keamanan itu hanya menindasnya. Jelas sekali bahwa ia tidak pantas duduk dan menunggu dengan pakaian seperti itu. Di luar dugaan, 5 tahun kemudian, Jiang Cheng masih tetap Jiang Cheng yang sama. "Bagaimana jika aku tidak ingin pergi?" Wajah Ye Chen menjadi gelap. "Tidak pergi. Kurasa kau memang mencari masalah." Begitu dia selesai berbicara, salah satu petugas keamanan menepuk bahu Ye Chen, urat-urat di lengannya menonjol. Senyum sinis muncul di bibirnya, karena dengan sedikit usaha saja, bocah kurus di depannya itu pasti akan terlempar lebih dari 3 meter. Beberapa hari yang lalu, seorang udik desa yang bodoh menantang otoritasnya dan diusir hanya dengan satu tangan. Dia masih dirawat di rumah sakit sekarang. Petugas keamanan itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan lengannya, tetapi Ye Chen tidak bergeming. Perlahan, senyum petugas keamanan itu membeku. Wajahnya berubah ketakutan. Karena dia menyadari bahwa pemuda di depannya itu seperti gunung. Dia sama sekali tidak bisa mengangkatnya. Pada saat yang sama, perasaan akan kematian menyebar dari lengannya hingga ke punggungnya. Dia basah kuyup. Petugas keamanan lain memperhatikan ada yang tidak beres dengan rekannya dan tertawa. "Stone, kamu tidak dalam kondisi prima. Kamu berkeringat banyak sekali di siang bolong. Apakah istrimu menguras habis tenagamu semalam? Biar aku yang melakukannya." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan salah satu tangannya ke arah Ye Chen. "Pergi, aku tidak ingin membunuh siapapun." Tiba-tiba, suara dingin Ye Chen terdengar, seperti guntur yang menggelegar. Bersamaan dengan itu, dia sedikit menginjakkan kaki kirinya, dan aliran udara muncul di sekitarnya, langsung menghantam kedua petugas keamanan. Keduanya merasakan kekuatan dahsyat menghantam dada mereka, dan karena tak mampu menahan diri lagi, mereka memuntahkan seteguk darah dan terlempar. Akhirnya, tubuhnya membentur keras kaca temperet di aula. Ledakan, seluruh panel kaca itu runtuh dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Pada saat itu, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap tak percaya pada pemuda yang agak kurus itu. Astaga, apakah ini lokasi syuting film? Astaga, monster macam apa ini? Ini telah terjadi. Para wanita muda di meja resepsionis sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di belakang mereka. Di mata mereka, kedua petugas keamanan dari perusahaan itu sudah menakutkan, tetapi pemuda yang berpakaian murahan ini bahkan lebih menakutkan. Poin pentingnya adalah mereka bahkan tidak melihat dia melakukan gerakan apapun. Ye Chen melirik kedua petugas keamanan yang tak sadarkan diri, menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu pergi ke ruang tunggu di lobi. Dia menjatuhkan diri di sofa dan bahkan mengambil majalah untuk dibaca, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Ngomong-ngomong, apakah kau tahu kapan siar Woksue akan turun?" Ye Chen meletakkan majalahnya dan tiba-tiba menatap pria-pria berjas yang duduk di sebelahnya. Para mitra bisnis yang awalnya berencana menunggu siar Woksue begitu ketakutan sehingga mereka berdiri dari sofa dan berlari keluar. Mereka tidak ingin mati. "Hah? Aku tidak akan menyakitimu. Apakah itu benar-benar perlu?" "Tidak apa-apa, aku akan menunggu sebentar lagi." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan terus menatap majalah di tangannya. Departemen Keamanan Grup Huamei segera mengetahui insiden tersebut dan bereaksi dengan cepat, segera mengirimkan lebih dari selusin petugas keamanan. Sekitar selusin petugas keamanan, semuanya bersenjata lengkap, dengan perisai anti huru-hara di tangan kiri dan pentungan setrum di tangan kanan, mengepung Ye Chen. Kapten keamanan Su Qiang tiba tepat waktu. Dia melirik kaca di luar dan kedua petugas keamanan yang terluka, alisnya berkerut, sebelum mendekati Ye Chen. Su Qiang adalah seorang pensiunan tentara pasukan khusus yang dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka di wilayah militer Tenggara pada masanya, tetapi ketika dia melihat Ye Chen, dia secara naluriah merasakan ancaman. Ini adalah intuisi tentang kematian yang lahir dari bertahun-tahun hidup di ambang hidup dan mati. Su Qiang melangkah maju dan dengan ragu-ragu berkata, "Tuan, bukankah tidak pantas bagi Anda untuk membuat masalah di grup Huamei seperti ini? Kami sudah menghubungi polisi Jiang Cheng, dan polisi khusus bersenjata akan segera datang." Ye Chen mengangkat kepalanya, melirik Su Qiang, dan berkata dengan tenang, "Kau pasti pemimpin dari kedua orang itu, kan? Apa kau tidak tahu detailnya?
Aku hanya ingin duduk di sini dan menunggu seseorang. Jantung Su Qiang berdebar kencang. Dia mengenal kepribadian kedua petugas keamanan itu, mereka selalu mengandalkan status mereka untuk bertindak arogan. Jelas, mereka telah bertemu lawan yang sepadan hari ini. Namun bagaimana kita menghadapi pemuda ini? Dilihat dari sikapnya yang tanpa rasa takut, apakah dia memiliki koneksi di dalam perusahaan? Su Qiang melunakkan nada bicaranya dan bertanya, "Tuan, siapa yang Anda tunggu? Saya bisa memberitahu mereka untuk Anda." Ye Chen sangat gembira dan segera berkata, "Xia Ruoxue." Hampir seketika, ekspresi Su Qiang berubah. Jika itu orang lain, dia pasti sudah memberi tahu mereka. Tapi Xia Ruoxue berbeda. Sebagai presiden dan CEO grup Huamei, dan putri dari keluarga Xia, keluarga paling terkemuka di provinsi ini, dia adalah yang tercantuk dari 3 wanita tercantuk di provinsi Jiangnan. Dia bukan orang yang bisa Anda temui begitu saja. Selain itu, Xia Ruoxue mengatakan bahwa dia tidak akan menemui siapapun tanpa membuat janji terlebih dahulu. Pemuda di hadapan kita ini berbahaya dalam beberapa hal. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan dia bertemu dengan Presiden Xia. Maaf, Pak, Bapak Xia tidak hadir hari ini. Jika ada yang Anda butuhkan, Anda bisa meninggalkan informasi kontak Anda dan saya akan menyampaikannya kepada Anda, kata Su Qiang. Ye Chen tahu betul bahwa Xia Ruoxue ada di lantai atas. Kali ini, dia sengaja membuat keributan besar agar Xia Ruoxue keluar, jadi dia pasti tidak akan membiarkan Su Qiang menyampaikan pesan tersebut. Aku sedang luang siang ini, jadi aku akan duduk di sini sebentar. Pasti grup Huamei bahkan tidak akan mengizinkan kita duduk. Su Qiang langsung memahami niat Ye Chen dan mencibir, "Tuan, Anda menolak tawaran sopan dan malah meminta dipukuli. Karena itu, maafkan saya, tetapi lakukanlah tindakan Anda dan habisi anak ini." Begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin petugas keamanan bergegas menuju Ye Chen. Pada saat yang sama, Su Qiang mengubah tinjunya menjadi cakar dan langsung menyerang titik vital Ye Chen. Dia tahu betul bahwa pria di sofa itu sangat berbahaya. Dia harus menggunakan jurus mematikan. Ye Chen terus memegang majalah itu, ekspresinya acuh tak acuh, sama sekali tidak memperhatikan orang di depannya. Tepat ketika Su Qiang hendak menyentuh Ye Chen, sebuah suara jernih dan dingin terdengar. Tunggu sebentar. Mendengar suara itu, semua orang berhenti, dan seorang wanita dengan cepat muncul dari kerumunan. Wanita itu memiliki rambut hitam panjang bergelombang dengan tekstur sempurna, dan kakinya yang panjang dibalut stoking hitam, menonjolkan sosoknya yang tanpa celah. Kemeja putih yang dipadukan dengan rok selutut membuatnya tampak tak terjangkau layaknya seorang dewi. Namun, yang paling menarik perhatian adalah payudaranya yang luar biasa tinggi dan menonjol. Payudaranya yang penuh dan bulat membuat bajunya meregang hingga batas maksimal, tetapi tidak ada tanda-tanda kendur, memberikan dampak visual yang menakjubkan. Penampilan wanita itu membuat hampir semua orang yang hadir terkesima. Kecantikannya tak tertandingi di seluruh grup Huamei, kecuali Xia Ruoxue. Wajah Su Qiang juga sedikit memerah, dan dia menundukkan kepalanya dengan hormat, berkata, "Direktur Sun." Sun Yi tidak menjawab, tetapi menatap Ye Chen dengan saksama. Ada sedikit rasa terkejut dan tidak percaya di matanya. Dan Ye Chen juga sama. Matanya berbinar-binar dengan cahaya yang tajam. Seperti binatang buas yang mengincar mangsanya. Karena dia mengenali wanita di depannya. Sun Yi, salah satu dari 3 wanita yang membuat Ye Chen terobsesi selama 5 tahun terakhir. Beberapa tahun lalu, keduanya pernah menjadi teman sebangku selama setahun. Kemudian, ketika mereka bersekolah di SMA, mereka kehilangan kontak karena perbedaan status sosial. Ye Chen mengira bahwa mereka berdua tidak akan pernah banyak berhubungan seumur hidup mereka, sampai insiden di Villa Yunhu terjadi. Setelah gurunya menyelamatkannya di Danau Dongqian, dia kembali ke keluarga Ye. Pada saat itu, kompleks keluarga Ye telah disita oleh pengadilan. Keluarga Ye telah menjadi sasaran kebencian dan dendam di seluruh Jiangcheng. Pada saat itu, semua keluarga mengumumkan kepada dunia luar bahwa mereka memutuskan semua hubungan dengan keluarga Ye dan tidak akan lagi berurusan dengan mereka. Pada waktu itu, perusahaan besar dan kecil di Jiangcheng bersekongkol untuk merebut grup Tianzeng, yang telah dibangun ayah saya dari nol. Saat itu, bahkan tidak ada seorang pun yang mau mendirikan batu nisan untuk keluarga mereka yang berjumlah 3 orang. Hampir semua orang di ibu kota diselimuti bayang-bayang pria itu. Kecuali 1 orang, teman sekelasnya di SMP, Sun Yi. Meskipun ditentang oleh keluarganya,
Sun Yi pergi ke kamar mayat rumah sakit pertama Jiang Cheng untuk mengambil jenazah pasangan keluarga Ye, secara pribadi membawa mereka ke krematorium untuk dikremasi, dan bahkan mendirikan batu nisan untuk keluarga Ye yang terdiri dari 3 orang di Gunung Tiandang. Seorang wanita tanpa kekuatan fisik, seorang wanita yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Ye, menanggung desas-desus dan ketakutan, membiarkan jiwa orang tua Ye Chen beristirahat dengan tenang. Tidak hanya tidak ada yang mengerti, bahkan Ye Chen pun tidak mengerti. Apa kelebihan Ye Chen sampai bisa bertemu dengan gadis luar biasa yang rela melakukan apa saja untuknya? Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Sun Yi tersenyum, menatap Ye Chen dengan senyum yang berseri-seri. Senyum itu membuat semua pria yang hadir merasa iri dan cemburu. Sun Yi adalah dewi impian di hati banyak pria di grup Huamei. Selama setahun, Sun Yi menerima ratusan surat cinta, tetapi tanpa terkecuali, dia menolak semuanya. Bahkan, dia hampir tidak tersenyum kepada pria manapun tahun itu. Namun pada saat ini, dia benar-benar tersenyum pada seorang lugu desa. Apa yang membuat orang desa ini begitu istimewa? Sun Yi menatap Ye Chen dengan penuh minat dan berkata, sepertinya aku salah lihat. Aku hampir mengira kau adalah teman sekelasku dulu. Dan kalian memang sangat mirip. 5 tahun telah berlalu, dan Ye Chen telah berubah begitu banyak sehingga kebanyakan orang tidak akan mengenalinya. Setelah mengatakan itu, Sun Yi menepuk bahu Su Qiang dan memberi instruksi, Kapten Su, jangan mempersulit pemuda ini. Jika dia ingin menunggu, biarkan dia menunggu sebentar. Su Qiang mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah memberikan semua instruksi, Sun Yi berjalan keluar, membuka pintu pengemudi mobil Beetle, dan masuk ke dalamnya. Tepat saat dia hendak pergi, pintu penumpang tiba-tiba terbuka, dan Ye Chen masuk. Ye Chen mengikuti karena dia melihat kabut hitam di dahi Sun Yi, kabut itu berwarna merah darah. Ini adalah pertanda bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Entah itu untuk membantunya keluar dari kesulitan barusan atau karena apa yang terjadi 5 tahun lalu, dia tidak bisa membiarkan Sun Yi terluka sedikitpun. Sun Yi menatap Ye Chen di kursi penumpang, awalnya terkejut, lalu tertawa dan berkata, anak muda, apa yang kau lakukan? Apakah kau berterima kasih padaku? Sebenarnya, aku sudah mendengar tentang kejadian itu dari orang lain. Para penjaga keamanan itu yang salah sejak awal. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Ngomong-ngomong, mengapa kau bersikeras ingin bertemu Xia Ruxue? Kau tidak punya rahasia kecantikan yang ingin kau promosikan, kan? Dia mengatakan itu karena terakhir kali, seseorang yang berpakaian mirip dengan Ye Chen datang ke rumahnya menjual semacam obat kecantikan, mengklaim itu bisa membawa industri kecantikan grup Huamei ke tingkat selanjutnya, tetapi diusir oleh petugas keamanan. Saat ini, para dokter tanpa alas kaki dari pedesaan kebanyakan datang ke kota untuk tujuan ini. Ye Chen melirik Sun Yi dan menyadari bahwa gadis ini benar-benar telah banyak berubah. Saat mereka masih sekolah, dia sering menggodanya karena dadanya rata, dan dia ingat pernah membuatnya menangis. Tapi sekarang, dengan tubuhnya yang seksi dan dadanya yang mengesankan, dia mungkin memiliki ukuran Kap D. Kau tidak masuk ke mobilku hanya untuk menjual obat tradisional ini, kan? Sun Yi menyadari Ye Chen menatap dadanya, tetapi dia tidak marah, bahkan, dia sengaja membusungkan dadanya. Entah mengapa, dia merasakan ketertarikan yang aneh pada pemuda ini. Mungkin karena itu mengingatkan saya pada teman sekelas lama yang telah meninggal dunia. Ye Chen tersadar dan tentu saja tidak bisa menjelaskan maksud lelaki tua itu, jadi dia hanya bisa menjawab, kau sudah tahu tentang ini. Aku sangat yakin dengan ramuan tradisionalku. Ramuan ini tidak hanya bisa mempercantik kulitmu, tetapi juga membuat bentuk tubuhmu lebih baik. Aset terbesarnya setelah kembali bukanlah tingkat kultivasinya, melainkan keterampilan medisnya, yang begitu maju sehingga ia berani melawan Raja Neraka sekalipun demi hidupnya. Dia dengan santai menyebutkan formula ramuan awet muda, dan itu sudah cukup untuk membuat perusahaan kosmetik di seluruh dunia berebut untuk mendapatkannya. Oh, itu luar biasa. Kalau begitu, anak muda, rasakan kakiku dan lihat apakah bisa lebih baik lagi. Sun Yi menjadi tertarik dan menggerakkan kakinya yang panjang dan indah lebih dekat ke Ye Chen. Dia hanya bercanda, tetapi dia tidak menyangka Ye Chen benar-benar akan mengulurkan tangan dan menyentuh pahanya dengan keras. Sejujurnya, kakimu sudah sempurna, kamu sama sekali tidak membutuhkan resepku. Wajah Sun Yi langsung memerah, dan dia berkata dengan genit, kau tampak begitu jujur, tapi aku tidak menyangka kau sama seperti pria lain.
Kau yang menyuruhku, menyentuhmu, kan? Kata Ye Chen tak berdaya sambil menyentuh hidungnya. Sun Yi memutar matanya ke arah Ye Chen, lalu langsung mengemudikan mobil menuju Hotel Longhu. Karena kau menyentuh kakiku. Kebetulan aku sedang menghadiri pesta, jadi aku akan menghukummu dengan membuatmu meminum semua alkohol untukku. Oh, ya, aku belum memperkenalkan diri. Namaku Sun Yi, dan aku Direktur Pemasaran Grup Huamei. Sun Yi memegang kemudi dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke arah Ye Chen. Saat tangan mereka saling berpegangan, Ye Chen merasakan kelembutan dan kehalusan yang luar biasa. Nama saya Ye Cheng, Cheng yang berarti kejujuran dan kepercayaan. Karena pihak lain tidak mengenalinya, Ye Chen tidak ingin mengatakan apapun lagi. Jika Sun Yi tahu bahwa dia belum mati, dia mungkin hanya akan terkejut. Ye Chen memperhatikan bahwa Sun Yi gemetar saat ia menyebut namanya, tetapi menghela napas lega setelah mendengar penjelasan yang menyusul. Kebetulan sekali, namamu terdengar sama dengan nama teman lamaku, hanya hurufnya saja yang berbeda. 20 menit kemudian, Hotel Longhu Grand, Aula Perjamuan Kekaisaran. Saat Sun Yi dan Ye Chen muncul, semua mata tertuju pada mereka berdua. Sosok Sun Yi sangat seksi dan mempesona. Dengan tinggi 1,7 meter, proporsi kakinya hampir tak terbayangkan. Pakaiannya yang pas di tubuhnya menciptakan kontras yang mencolok dengan Ye Chen di sebelahnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Direktur Sun dari grup Huamei akan membawa orang seperti itu ke pesta tersebut. Sun Yi menuntun Ye Chen ke meja bundar kaca di tengah ruangan dan duduk. Sudah ada 7 atau 8 orang yang duduk di sana, semuanya laki-laki. Tatapan mata mereka dipenuhi hasrat saat memandang Sun Yi, seolah-olah mereka sangat ingin menerkamnya seketika. Direktur Sun, senang sekali akhirnya Anda hadir di sini. Melihat langsung akan membuat Anda percaya. Saya Guo Haidong, pendiri grup Yunseng. Direktur Sun, nama saya Qian Yong, dan Hotel Haiyong adalah milik keluarga saya. Para pria yang berdiri untuk memperkenalkan diri tampak sangat antusias, hanya ingin memamerkan kemampuan mereka di hadapan Sun Yi. Ye Chen tidak tertarik dengan pertemuan semacam ini. Dia terus mengamati sekelilingnya, mencoba mencari tahu apa yang mungkin mengancam Sun Yi. Tak lama kemudian, jamuan makan pun dimulai. Entah disengaja maupun tidak, para pria di meja Sun Yi terus menawarkan minuman kepadanya dengan berbagai dalih. Sun Yi, yang jelas-jelas akrab dengan budaya minum ini, menanggapi setiap tawaran dengan anggun dan hanya meminum segelas kecil anggur merah setelah putaran minuman berakhir. Ye Chen beberapa kali mencoba membantu Sun Yi menangkis minuman, tetapi selalu ditolak. Bagaimanapun, Sun Yi mewakili seluruh grup Huamei di jamuan makan ini, dan mereka tidak boleh merusak keharmonisan. Suasana seluruh jamuan makan berubah seketika saat pria yang duduk di meja utama tidak jauh dari situ berdiri. Pria itu mengenakan setelan jas yang dibuat khusus, memegang 2 gelas anggur, wajahnya dipenuhi kesombongan. Ketika Sun Yi melihat pria itu mendekat, dia panik dan tubuhnya gemetar. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Nona Sun, Anda pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal waktu itu, sungguh tidak sopan kepada saya, Chen Feng. Bukankah seharusnya Anda minum minuman permintaan maaf ini? Nada bicara Chen Feng sama sekali bukan permintaan, melainkan perintah. Terakhir kali, dia melakukan berbagai cara untuk membujuk Sun Yi agar mau keluar, bahkan sampai membubuhi minumannya dengan obat bius. Yang mengejutkan, Sun Yi menyadari ada yang salah dengan anggur itu dan langsung memercikkannya ke wajahnya. Insiden ini telah menyebar ke seluruh industri dalam beberapa hari terakhir, membuatnya kehilangan muka. Sun Yi sedikit malu dan dengan cepat berkata, Tuan Muda Chen, saya benar-benar minta maaf, saya datang ke sini dengan mobil dan saya sedang tidak ingin minum. Bagaimana kalau saya menawarkan teh sebagai pengganti alkohol sebagai permintaan maaf? Chen Feng mendengus dingin dan meneguk salah satu gelas anggurnya dalam sekali teguk, jangan omong kosong. Aku sudah memesan suite presiden di lantai atas. Nona Sun bisa tinggal di sana jika dia mabuk. Para pria yang duduk di meja yang sama dengan Sun Yi tentu mengenali Chen Feng, tetapi mereka tetap diam, menyaksikan kejadian itu berlangsung. Lagi pula, pria di hadapan mereka adalah tuan muda kedua keluarga Chen di Jiangcheng. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Bahkan ada yang mendesak, Direktur Sun, Tuan Muda Chen menghormati Anda dengan bersulang untuk Anda. Mengapa Anda tidak segera meminumnya? Jika tidak, akan merepotkan jika Tuan Muda Chen marah. Benar sekali, Direktur Sun, ini hanya soal minum,
apa yang perlu ditakutkan? Dengan begitu banyak orang di sini, apakah Tuan Muda Chen akan memakanmu hidup-hidup? Sun Yi menatap anggur yang diberikan Chen Feng padanya, merasa bimbang. Jika ada yang salah dengan anggur itu, dia mungkin tidak bisa meninggalkan Hotel Longhu hari ini. Semua orang di Jiangcheng tahu seperti apa Chen Feng itu. Dia akan tidur dengan wanita manapun yang dia incar, bahkan jika wanita itu masih duduk di bangku SMP atau SMA. Bagaimana mungkin kau meminum anggur dari orang hina seperti itu? Melihat Sun Yi menolak mengambil anggur dari tangannya untuk waktu yang lama, Chen Feng menjadi agak kesal dan ekspresinya berubah total. Dasar jalang, kau pikir kau siapa sebenarnya? Sialan, jangan pura-pura jadi pahlawan wanita di depanku. Hari ini, meskipun kau tidak mau minum, kau harus minum. Bahkan jika si Aruksue di belakangmu datang, tetap saja sama. Ini Jiangcheng, wilayahku. Apa kau dengar aku? Suasananya telah berubah total. Sun Yi berdiri di sana sendirian, tak bergerak, matanya perlahan memerah. Terlahir dari keluarga biasa, ia meninggalkan pendidikannya sejak dini dan memasuki dunia kerja. Setelah banyak berusaha, ia berhasil menjadi direktur di Huamei Group, yang dianggap sebagai posisi superior oleh orang luar. Namun, ketika dihadapkan dengan sosok-sosok nyata dari Jiangcheng ini, mereka benar-benar tak berdaya. Dia begitu tidak penting, sangat tidak penting sehingga dia seperti setitik debu di hadapan orang-orang ini. Dia bahkan membenci kenyataan bahwa dirinya adalah seorang wanita. Dia perlahan mengangkat tangannya dan berjalan menuju gelas anggur. Bagi orang luar, Sun Yi tampak pasrah menerima nasibnya. Senyum kemenangan terukir di bibir Chen Feng. Ia bahkan bisa membayangkan adegan Sun Yi menyenangkan hatinya malam ini. Tepat ketika jari-jari Sun Yi hendak menyentuh gelas anggur, sebuah suara dingin terdengar. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya menyuruhnya minum. Pada saat itu, seluruh dunia seolah terdiam. Tak seorang pun menyangka bahwa saat ini, seseorang akan benar-benar membela Sun Yi. Apakah mereka ingin mati? Chen Feng menganggap dirinya siapa? Dia, Chen Feng, adalah tuan muda dari keluarga Chen, yang sedang berada di puncak kekuasaannya di Jiangcheng. Meskipun keluarga Chen tidak berpengaruh di dunia bisnis, mereka memiliki dua anggota yang memegang posisi tinggi di Jiangcheng di arena politik. Yang lebih penting lagi, ada sosok berpengaruh yang berdiri di belakang keluarga Chen. Ia konon merupakan seorang praktisi seni bela diri kuno. Inilah juga alasan mengapa Chen Feng bertindak begitu gegabah. Semua orang menatap Ye Chen dengan mata terbelalak saat dia berbicara, beberapa bahkan membayangkan kematian tragis pemuda itu di jalanan. Qian Yong, yang sebelumnya menjilat Chen Feng, berdiri dengan marah, menunjuk Ye Chen dan mengumpat, dasar bodoh, kau tahu kau sedang bicara dengan siapa? Aku yakin pakaian yang kau kenakan bahkan tidak sampai 100 yuan. Orang desa sepertimu berani menghina Tuan Muda Chen. Percayalah, satu panggilan telepon dariku dan kau tidak akan bisa tinggal di Jiangcheng. Orang lain menimpali, untuk apa membuang-buang kata dengan sampah ini? Seret saja dia keluar. Saat keadaan sedang kacau, Chen Feng tertawa, tawa yang hampir seperti orang gila. Haha, nak, kau hebat sekali. Kau orang pertama dalam bertahun-tahun ini yang berani berbicara padaku seperti itu. Berusaha jadi pahlawan dan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Apa kau pikir kau pantas melakukannya? Chen Feng mendekati Ye Chen selangkah demi selangkah, matanya menunjukkan sedikit niat membunuh. Meskipun ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum dan pembunuhan dilarang, di Jiangcheng, keluarga Chen adalah hukumnya. Wajah Sun Yi memucat pasi. Dia tidak menyangka semuanya akan berkembang seperti ini. Bahkan Ye Chen, yang baru saja dikenalnya, pun ikut terseret ke dalamnya. Seandainya dia tahu Chen Feng akan berada di sini, dia tidak akan pernah datang, bahkan jika kau membunuhnya. Sekarang dia mulai mengkhawatirkan keadaan Ye Chen, bagaimanapun juga, orang-orang ini tidak mudah dihadapi, dan mereka benar-benar bisa menyebabkan kematian. Ia mengabaikan segalanya dan merebut gelas anggur dari tangan Chen Feng, meminta maaf berulang kali, Tuan Muda Chen, saya sangat menyesal, sungguh. Teman saya naif dan tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya akan minum anggur ini, dan setelah itu, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan dengan saya, tetapi tolong lepaskan teman saya. Suaranya bergetar, bahkan mengandung sedikit nada memohon. Chen Feng menyadari bahwa semua tamu di ruang perjamuan menatap ke arah mereka, dan matanya langsung berubah ganas, dasar jalang, apa hakmu untuk bernegosiasi denganku?
Kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, dan kau ingin menyelamatkan orang lain. Malam ini aku akan memperkosamu sampai mati, dasar jalang kotor. Patah. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah tamparan keras menggema di seluruh aula. Chen Feng ambruk ke tanah, setetes darah merembes dari sudut mulutnya. Dia benar-benar ditampar. Pada saat itu, semua orang yang hadir terkejut. Mereka semua memandang Ye Chen seolah-olah mereka melihat hantu. Pria ini tidak hanya berani menghina tuan muda keluarga Chen, tetapi dia bahkan berani menamparnya. Apakah dia ingin mati? Kau terus menggunakan kata itu, bukankah ibumu mengajarimu untuk menghormati wanita? Ye Chen akhirnya angkat bicara, lalu dengan santai mengambil gelas anggur dari tangan Sun Yi dan menuangkannya langsung ke Chen Feng. Karena kamu sangat suka minum, kamu bisa minum yang ini. Chen Feng, yang masih agak linglung, kini sepenuhnya sadar. Dia menunjuk ke arah Ye Chen dan meraung, "Bajingan, apa kau tahu siapa aku? Berani-beraninya kau menamparku, dan kau bahkan menyiramku dengan anggur. Hari ini aku akan membunuhmu. Tidak ada yang bisa melindungimu." Setelah mengatakan itu, dia menatap kedua pengawal yang tidak jauh darinya dan meraung, "Untuk apa kalian sampah berdiri di situ? Bunuh dia. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan menanggung akibatnya." Kedua pengawal itu kemudian menyadari apa yang sedang terjadi, mengeluarkan tongkat lipat, dan langsung menuju ke arah Ye Chen. Keduanya dengan cepat mengepung Ye Chen dan, tanpa ragu-ragu, mengayunkan tongkat mereka. Kecepatan mereka luar biasa. Jika tongkat ini mengenai seseorang, mereka pasti akan kehilangan kemampuan bertarungnya. Kedua pengawal itu tahu betul bahwa cedera Chen Feng adalah akibat kelalaian tugas mereka, dan jika mereka bahkan tidak bisa menangani anak ini, mereka akan berada dalam masalah besar. Tepat saat tongkat itu hendak mengenai Ye Chen bergerak. Dia mengubah kepalan tangannya menjadi telapak tangan dan memukul salah satu pengawal dengan telapak tangannya. Pada saat yang bersamaan, dia dengan cepat berputar dan memukul pengawal lainnya dengan telapak tangannya. Menabrak. Keduanya terlempar hampir bersamaan, menabrak meja bundar di sebelah mereka. Menabrak. Kaca meja bundar itu pecah seketika. Terdengar suara dentuman yang memekakkan telinga. Terjual habis seketika, kehancuran total dan menyeluruh. Di tengah tatapan takjub kerumunan, Ye Chen melangkah maju, berdiri di depan Chen Feng, dan perlahan berjongkok. Saat wajah Ye Chen semakin membesar, Chen Feng merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah es. Dia menyadari bahwa pria di depannya bukanlah manusia sama sekali, melainkan iblis. Seorang iblis yang berani menantang otoritas keluarga Chen di Jiangcheng. Dia bahkan melihat niat membunuh di mata orang lain itu. Seolah-olah pihak lain benar-benar bisa membunuhnya jika mereka mau. Dan membunuhnya di depan begitu banyak orang. "Jika aku menumpahkan anggur ke kamu, apakah kamu akan menerimanya?" tanya Ye Chen. Aku menyerah, aku menyerah, aku menyerah," kata Chen Feng dengan suara gemetar. Ye Chen menamparkan wajahnya dan berteriak. "Jika aku menamparmu, apakah kamu akan menerimanya? Aku akui, aku benar-benar tahu aku salah, saudaraku, apa yang harus kau lakukan agar kau membiarkanku pergi?" Chen Feng hampir menangis. Monster macam apa ini? Ye Chen mengangguk puas, mengambil telepon di sebelahnya, berdiri, lalu melemparkan telepon itu ke arah Chen Feng. "Panggil Chen Zhenguo dan suruh dia berlutut di depanku, baru aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berbalik dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Tidak ada yang menyadari niat membunuh yang terpancar di matanya saat dia berbalik. Karena Chen Zhenguo, kepala keluarga Chen, kebetulan hadir di pertemuan di Villa Yunhu saat itu. Dia bahkan masih ingat dengan jelas bagaimana pria itu menghina ayahnya setelah kematian ayahnya. Apa? Semua orang yang hadir ragu apakah mereka telah mendengar dengan benar. Orang ini sebenarnya membuat Chen Feng menelepon Chen Zhenguo. Siapakah Chen Zhenguo? Dia adalah kepala keluarga Chen di Jiangcheng. Di seluruh kota Jiangcheng, siapa yang berani memanggil Chen Zhenguo dengan namanya? Belum lagi membuat Chen Zhenguo berlutut. Awalnya, semua orang hanya mengira pemuda ini sombong. Tapi mereka tidak pernah menyangka kesombongan pemuda ini akan begitu tak terbatas. Chen Feng juga terkejut. Awalnya dia berencana mencari kesempatan untuk meminta ayahnya bertindak setelah itu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan langsung memintanya untuk menelepon ayahnya. Apa perbedaan antara ini dan mencari kematian? Mati otak. Apakah
Apakah Anda yakin? Tanya Chen Feng ragu-ragu. Ye Chen tidak menjawab, tetapi dengan tenang duduk kembali di kursinya, mengambil sumpitnya, dan mulai makan. Pada akhirnya, Chen Feng bangkit dan melakukan panggilan telepon dari pojok ruangan. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Chen Feng di telepon, hanya saja setelah menutup telepon, Chen Feng berubah total, matanya menjadi sangat menyeramkan dan ganas. Sun Yi tentu saja menyadari hal ini. Dia menatap Ye Chen, yang tenang dan terkendali di sampingnya, dan merasa sangat menyesal. Seharusnya dia tidak membawa anak itu sama sekali. Orang ini benar-benar gila. Apakah dia harus menyebabkan kekacauan besar di Jiangcheng sebelum dia berhenti? Sun Yi menyenggol Ye Chen dengan sikunya dan berbisik, "Ada apa denganmu? Kamu masih muda, jangan mempertaruhkan nyawamu. Keluarga Chen lebih menakutkan dari yang kau bayangkan. Begini rencananya, pura-pura ke kamar mandi nanti, lalu coba kabur sejauh mungkin." Kemudian, Sun Yi mengeluarkan kartu bank dan kunci mobil dari tasnya dan menyerahkannya kepada Ye Chen dari bawah. Ia melirik sekeliling dengan mata indahnya dan berkata lembut, "Simpan kartu ini. Ada 300.000 di dalamnya. PIN-nya 6 angka 1. Ini semua tabunganku selama bertahun-tahun. Juga, ambil kunci mobil ini. Nanti pergilah, semakin jauh semakin baik. Ingat, apapun yang kau lakukan, jangan menoleh ke belakang." Ye Chen tercengang. Dia tidak menyangka gadis ini masih memikirkan orang lain bahkan di saat seperti ini. "Lalu bagaimana denganmu?" Ye Chen berbalik, matanya tertuju pada Sun Yi. "Memangnya kenapa? Aku perempuan, mereka tidak bisa membunuhku, kan? Sebaiknya kau pergi sekarang, atau nanti sudah terlambat." Tepat saat itu, sebuah suara megah terdengar dari luar. Hari ini, tidak seorang pun diperbolehkan keluar dari aula perjamuan ini. Chen Zhenguo ada di sini. Pintu ruang perjamuan didorong terbuka, dan selusin pengawal bersetelan hitam berdiri dalam 2 baris. Orang-orang ini memiliki tatapan mata yang dingin dan penuh amarah. Mereka sangat kuat. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berwajah persegi masuk, wajahnya penuh wibawa dan amarah. Dia adalah kepala keluarga Chen di Jiangcheng. Di belakang Chen Zhenguo, mengikuti seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk, langkah ringan, dan mata yang mengamati seluruh tempat kejadian. Ye Chen tentu saja juga memperhatikan lelaki tua itu, dan sedikit terkejut karena pihak lain ternyata adalah seorang kultivator. Tepatnya, dia bukanlah seorang kultivator sejati. Dia tidak memiliki dantian di tubuhnya, hanya aliran energi khusus. Menurut lelaki tua itu, ini seharusnya adalah seorang seniman bela diri kuno yang tersembunyi di Tiongkok. Menarik, Jiangcheng ternyata memiliki ahli seperti itu. Senyum muncul di bibir Ye Chen. Ketika Sun Yi melihat Chen Zhenguo tiba, hatinya hancur, dan dia bergumam, semuanya sudah berakhir kali ini. Dia sudah meramalkan kesulitan yang akan mereka hadapi. Dia melirik Ye Chen di sampingnya dan hampir meledak karena marah. Pria ini masih terus makan sayuran tanpa henti. Bahkan sampai saat ini, mereka masih bertingkah seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi. "Apakah kamu belum pernah makan seumur hidupmu? Ye Chen? Apa yang kau lakukan? Chen Zhenguo ada di sini, bagaimana kau masih bisa makan?" Sun Yi hampir menangis. Ye Chen dengan cepat mengambil sepotong iga babi dan memberikannya kepada Sun Yi. "Iga babi ini rasanya enak sekali. Kamu harus coba sedikit, aku serius." Sun Yi, Qian Yong, semua orang di ruang perjamuan. Ketika Chen Feng melihat ayahnya muncul, dia segera berlari menghampirinya sambil terisak-isak dan menangis kepada Chen Zhenguo. "Ayah, ini dia. Dia baru saja mengancam akan membunuhku dan memusnahkan keluarga Chen. Dia memukuli 2 pengawal yang ayah siapkan untukku. Oh, dan dia menamparku, bahkan mengatakan akan membuatmu berlutut. Ayah harus membelaku." Chen Zhenguo melirik putranya dan mendapati seluruh wajah putranya bengkak. Mendengar itu, wajahnya langsung pucat pasi. Meskipun tidak ada tokoh penting dari Jiangcheng yang hadir di jamuan makan ini, semua yang hadir adalah pengusaha terkemuka di kota tersebut. Jika berita ini tersebar, keluarga Chen akan menjadi bahan olok-olok terbesar di Jiangcheng. Dia menahan amarahnya, menatap semua orang, dan berkata dengan nada tegas, "Siapapun yang memulai, majulah, berlutut dan bersujud 10 kali, dan keluarga Chen saya akan mempertimbangkan untuk memberikan kalian mayat utuh." Inilah sikap keluarga Chen. Semua mata tertuju pada Ye Chen, berharap anak itu akan gemetar ketakutan. Di luar dugaan, Ye Chen, orang yang terlibat, masih makan.
Ya, Anda membaca dengan benar. Mereka masih makan. Astaga, dari mana datangnya hantu kelaparan ini? Mereka mengabaikan perintah kepala keluarga Chen. Mungkinkah ini seseorang yang melarikan diri dari rumah sakit jiwa? Apakah menurutmu pria ini mungkin merasa akan meninggal dan ingin menikmati satu kali makan enak terakhir? Seharusnya sudah selesai. Semua orang memandang Ye Chen dengan iba. Chen Zhenguo melirik ke arah Ye Chen, mendengus dingin, dan berkata kepada para pengawal di sampingnya, bawa anak itu kemari. Ya, selusin pengawal langsung bergegas maju, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, salah satu dari mereka melayangkan pukulan karate. Sun Yi juga merasakan hembusan angin di samping telinganya dan segera memperingatkan Ye Chen, hati-hati. Tepat ketika sumpit itu hendak jatuh, Ye Chen akhirnya meletakkan sumpitnya, sedikit memutar badannya, dan meraih tangan itu. Anda sama sekali tidak memenuhi syarat. Suaranya yang dingin seolah memiliki semacam kekuatan magis, menggema di seluruh aula perjamuan. Pengawal yang tangannya dicengkeram itu sempat terkejut, lalu tersadar kembali, menarik belati dari pinggangnya, dan langsung menerjang Ye Chen. Bersamaan dengan itu, dia berkata kepada yang lain, ini lawan yang tangguh, serang bersama. Dalam sekejap, 7 atau 8 kepalan tangan menghantam Ye Chen. Hidup dan mati dipisahkan oleh satu pikiran. Hah? Apakah aku benar-benar harus bertindak? Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu lengannya tersentak. Dia melepaskan tangan pengawal itu, dan aliran udara samar menyebar ke segala arah. Kemudian, dengan suara boom yang keras, tubuh pengawal itu menghantam langsung ke arah rekan-rekannya. Hanya dalam beberapa detik, lebih dari selusin pengawal tergeletak di tanah, tak berdaya. Pada saat itu, seluruh dunia menjadi hening. Karena pertempuran semacam ini memiliki dampak visual yang sangat kuat. Seorang pemuda kurus dan lemah. Dan dia membelakangi lebih dari selusin orang. Dia hanya melakukan satu gerakan. Mereka semua pingsan dalam waktu kurang dari beberapa detik. Astaga, apakah para pengawal ini semacam boneka maskot? Sun Yi benar-benar terkejut. Napasnya menjadi cepat, dan dadanya naik turun dengan hebat. Dia menatap Ye Chen di sampingnya dengan mata terbelalak, benar-benar tak bisa berkata-kata. Bukankah pria dari pedesaan ini mencoba menjual resep, obat, dan menipu orang? Apakah semua dokter di pedesaan seganas ini sekarang? Kamu Cheng, kamu. Ye Chen menatap Sun Yi dengan penuh percaya dan berkata, kau bilang akan membiarkan aku minum untukmu. Jadi, mulai hari ini, tak seorang pun akan berani membuatmu minum setetes pun. Tak seorang pun. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik. Tatapan dinginnya langsung tertuju pada Chen Zhenguo. 5 tahun lalu, dia adalah orang yang tidak berguna di keluarga Ye. Dia hanya sekadar bertahan hidup. 5 tahun kemudian, Ye Chen kembali. Dia kembali dengan kultivasi yang tak tertandingi, yang mampu menggerakkan langit dan bumi serta membuat hantu menangis. Chen Zhenguo juga merasa takut dengan tatapan dingin itu dan mundur beberapa langkah, tetapi untungnya lelaki tua di belakangnya menopangnya. Dia merasa pemuda itu tampak familiar, tetapi dia tidak bisa mengingat dengan jelas siapa dia. Tetua Ming, mungkinkah orang ini? Ming tua mengangguk, dan berkata dengan suara tuanya, tebakanmu benar. Orang ini seharusnya tipe orang yang sama denganku. Namun, dilihat dari usianya, dia seharusnya belum lama memasuki alam ini, jadi dia bukan ancaman. Setelah mendengar kabar ini, Chen Zhenguo menghela napas lega dan berkata dengan hormat, kalau begitu, kita harus meminta bantuan Tetua Ming untuk bertindak. Bagi orang luar, Tetua Ming hanyalah pengurus keluarga Chen, tetapi hanya Chen Zhenguo sendiri yang tahu bahwa status Tetua Ming di keluarga Chen hanya berada di urutan kedua setelah lelaki tua yang sedang berlatih di Gunung Wui. Yang lebih penting lagi, Tetua Ming adalah seorang ahli bela diri kuno yang legendaris. Kekuatannya tak tertandingi. Dia sendiri telah menyaksikan Tetua Ming membelah tanah hanya dengan satu jari. Menakutkan. Dalam beberapa tahun terakhir, status keluarga Chen di Jiangcheng telah meningkat pesat, dan alasan terbesarnya adalah karena Tetua Ming.